Ratusan warga geduru kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, Pati, Jawa Tengah, Selasa, 5 Agustus 2025. Penggerudukan tersebut merupakan buntut dari penyitaan donasi air mineral hasil donasi warga. Dikutip dari tribunnews.com, ratusan dus air mineral itu diberikan warga kepada simpatisan aksi unjuk rasa kebijakan pemerintah Kabupaten Pati terkait penyesuaian nilai jual objek pajak, NJOP, dan menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, PBBP 2, hingga 250%. Alasan kenaikan tersebut karena selama 14 tahun sejak 2011, tak ada penyesuaian PBBP 2. Bupati Pati, Sudewo sebelumnya menyatakan bahwa pendapatan PBB Pati tergolong rendah, hanya 29 miliar rupiah, di bawah Jepara yang mencapai 75 miliar rupiah dan Kudus 50 miliar rupiah. Dana tambahan tersebut disebut akan digunakan untuk perbaikan infrastruktur jalan, renovasi RSUD RAA Soewondo, hingga penguatan sektor pertanian dan perikanan. Simpatisan aksi unjuk rasa tersebut membuka posko donasi di depan gedung kantor Bupati Pati sejak Jumat, 1 Agustus 2025, kemarin. Banyak warga Pati yang mendonasikan air mineral hingga makanan kepada para simpatisan yang akan menggelar aksi demo di alun-alun Pati pada 13 Agustus 2025 mendatang. Namun, pada Selasa siang, air mineral yang didonasikan tersebut disita Satpol PP. Penyitaan tersebut lantas memicu reaksi warga untuk menggeruduk kantor Satpol PP Pati. Mereka berteriak meminta Satpol PP Pati mengembalikan air mineral hasil donasi warga yang disita. Mengutip tribunjateng.com, Hussein meminta Pemkab Pati untuk tidak bersikap arogan. Menurutnya, aksi ini muncul karena rakyat sedang susah, namun pejabat tak mau mengerti. Sementara itu, kuasa hukum aksi, Ese Ragulo mengatakan penyitaan yang dilakukan petugas ini tidak sah secara hukum. Penyitaan diwarnai kericuhan saat penyitaan air mineral, sempat terjadi ketegangan antara masa penggalang donasi untuk persiapan demo 13 Agustus 2025 mendatang dan petugas Satpol PP, Selasa, 5 Agustus 2025. Ahmad Hussein, koordinator massa sempat saling bentak dengan PLT Sekda Kabupaten Pati, Rioso dan PLT Kasatpol PP, Sriatun. Ketegangan bermula ketika rombongan petugas Satpol PP mendatangi posko donasi yang berada di luar sebelah barat kantor Bupati Pati. Posko tersebut berada di bawah pembuatan proyek Videotron baru. Mengutip tribunjateng.com, mereka hendak meminta massa aksi memindahkan posko ke lokasi lain karena area alun-alun akan digunakan untuk rangkaian perayaan Hari Jadi ke-702 Kabupaten Pati dan HUT ke-80 Indonesia. Sriatun menuturkan, Hussein dan massa yang menerima donasi melanggar peraturan tentang ketertiban umum. Ia sempat menawarkan pemindahan posko penggalangan donasi hanya dilakukan sementara, namun Hussein menolaknya. Hussein menuturkan, pihaknya mau pindah asal lokasinya digeser ke kantor Bupati Pati. Ketegangan memuncak ketika PLT Sekda Kabupaten Pati, Rioso tiba-tiba datang ke lokasi. Rioso langsung memerintahkan personel Satpol PP untuk mengangkut tumpukan air mineral donasi tersebut ke atas truk. Di tengah perdebatan antara Rioso dan Hussein, salah satu pentolan aksi massa, Supriyono alias Botok langsung masuk ke truk Satpol PP dan melempar keluar dus-dus air mineral di dalamnya. Petugas Satpol PP pun sempat kewalahan menahan Supriyono yang terus melempar keluar dus air mineral. Supriyono akhirnya didorong keluar dan truk Satpol PP tersebut membawa sisa air mineral ke markas mereka. Ia kemudian menghampiri Rioso dan mengatakan bahwa kebijakan Bupati Pati, Sudewo melanggar perda. Rioso kemudian melangkah masuk ke kantor Setda Kabupaten Pati untuk melanjutkan kegiatan rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati. Hussein, Supriyono, dan massa aksi sempat mengejar Rioso namun dilerai oleh Satpol PP dan polisi. Setelah Rioso masuk, Hussein dan kawan-kawan langsung mendatangi markas Satpol PP untuk meminta kembali air mineral. Kenapa udah tahun kok masih aja? Ini sampai tanggal 13, Bu. Jangan malah kok gitu. Alasan Pemkab Pati mengeluarkan kebijakan tentang penyesuaian nilai jual objek pajak, NJOP, dan menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, PBBP 2, hingga 250%. Dikutip dari tribunjateng.com, setidaknya ada 3 alasan yang mendasari dan Bupati Sudewo sudah menegaskan kalau itu bukan untuk kepentingan pribadinya. Namun, kebijakan ini tetap memicu protes dari masyarakat. Jelang Hari Jadi ke-702 Kabupaten Pati dan HUT ke-80 kemerdekaan RI, suasana di sekitar kantor Bupati Pati justru tengah memanas. Sejumlah warga tengah mempersiapkan aksi unjuk rasa terkait kebijakan. Simpatisan aksi unjuk rasa tersebut bahkan telah membuka posko donasi di depan gedung kantor Bupati Pati sejak Jumat,
1 Agustus 2025, kemarin. Para inisiator aksi massa yang berawal dari media sosial yang mengatasnamakan diri masyarakat Pati Bersatu berencana menggelar demonstrasi besar-besaran di alun-alun Pati pada 13 Agustus 2025 mendatang. Hal ini juga merupakan buntut dari ujaran Bupati Pati yang mengaku tidak akan gentar sekalipun di demo puluhan ribu orang. Bupati Sudewo juga mengatakan tidak akan mengubah kebijakan sekalipun ada 50.000 orang yang berunjuk rasa. Dilansir dari laman Humas Kabupaten Pati, kebijakan tersebut diputuskan dalam rapat intensifikasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, PBBP2, tahun 2025 yang dipimpin Bupati Pati, Sudewo, bersama para camat dan anggota Pasopati di kantor Bupati Pati pada Minggu, 18 Mei 2025. Dalam rapat tersebut, disepakati penyesuaian tarif PBBP2 sebesar kurang lebih 250%. Alasan kenaikan tersebut adalah mengingat tarif sebelumnya belum mengalami kenaikan selama 14 tahun. Bupati Pati menjelaskan bahwa penyesuaian ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mendukung berbagai program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Kami saat ini sedang berkoordinasi dengan para camat dan Pasopati untuk membicarakan soal penyesuaian pajak bumi bangunan, PBB. Telah disepakati bersama bahwa kesepakatannya itu sebesar 250, karena PBB sudah lama tidak dinaikkan, 14 tahun tidak naik, ujar Sudewo. Ia juga menyoroti bahwa penerimaan PBB Kabupaten Pati saat ini hanya sebesar 29 miliar rupiah, jauh lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Jepara yang mencapai 75 miliar rupiah, Kabupaten Rembang dan Kudus masing-masing 50 miliar rupiah. Padahal secara geografis dan potensi, Kabupaten Pati lebih besar dari ketiga kabupaten tersebut. PBB Kabupaten Pati hanya sebesar 29 miliar, di Kabupaten Jepara 75 miliar. Padahal, Kabupaten Pati lebih besar daripada Kabupaten Jepara. Kabupaten Rembang itu 50 miliar, padahal Kabupaten Pati lebih besar daripada Kabupaten Rembang. Kabupaten Kudus 50 miliar, padahal Kabupaten Pati lebih besar daripada Kabupaten Kudus, tambahnya. Penyesuaian tarif PBBP2 ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan, pembenahan RSUD RAA Soewondo, serta sektor pertanian dan perikanan yang membutuhkan dana besar. Beban kami pembangunan infrastruktur jalan, pembenahan RSUD RAA Soewondo, pertanian, perikanan, semuanya membutuhkan anggaran yang sangat tinggi. Alhamdulillah, para camat dan kepala desa sepakat untuk melaksanakan ini, kata Sudewo. Bupati Pati juga meminta dukungan dari seluruh pihak dan masyarakat Kabupaten Pati atas kebijakan ini. Ia menyebut kenaikan ini ditujukan untuk meningkatkan pembangunan daerah, bukan untuk kepentingan pribadi. Mohon dukungan seluruh pihak dan masyarakat Kabupaten Pati. Ini adalah upaya untuk meningkatkan pembangunan, tidak untuk pribadi saya, ujarnya. Gak usah susulan. Ya, kenapa? Kamu itu yang bayar itu masyarakat. Masyarakat, Pak. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.